Menurut kitab suci Old Testament, Padri Adam hidup lebih dari 600 tahun. Manakala Meltisela merupakan orang yang paling tua di dunia, beliau mencapai umur lebih dari 900 tahun. Selepas banjir besar-besaran, Nabi Abraham hidup hampir 200 tahun. Kenapa orang beribu-ribu tahun dahulu begitu panjang umurnya? Sedangkan orang abad ke-20 cuma mencapai umur rata-rata lebih kurang 45 tahun. Kini orang Amerika Utara diramalkan akan mencapai umur rata-rata mencapai 75 tahun. Dan diramalkan juga lebih dari separuh orang yang lahir setelah Perang Dunia Kedua dapat mencapai umur tersebut. Coba bayangkan, kita mencapai umur 100 tahun, tapi badan sehat dan tampak seperti usia 65 tahun. Berapa umur Anda sekarang bukan masalah. Kita tetap dapat menjaga agar kita tetap muda. Sebenarnya, potensi panjang umur telah terdapat dalam diri kita semua. Mengikuti laporan New England Medical Journal, kita tidak dapat menghindar bahwa setiap dari kita akan menjadi tua dan lemah. Sekarang kita telah mengetahui kita dapat menahan dan membalikkan proses menjadi tua, dikatakan oleh Dr. Daniel Druckmann. Ini merupakan suatu laporan klinikal tentang hormon pertumbuhan HGH, bahwa terdapat kualitas rembesan HGH yang tinggi, dapat mencegah dan memperlambat proses penuaan, membina semua sel dan organ yang telah merosot. Dengan selama 6 bulan saja. Orang yang meningkatkan rembesan HGH-nya akan mengalami perubahan-perubahan sebagai berikut. Peningkatan daya tenaga, otot bertambah kuat, penglihatan bertambah baik, kualitas tidur menjadi lebih baik, imunisasi atau kekebalan tubuh bertambah kuat, kulit menjadi kencang dan lebih elastis, gairah seks bertambah, kekuatan tulang bertambah, mempercepat proses penyembuhan luka, rambut tumbuh seperti sedia kala dalam masa 6 bulan. Anda dapat membalikkan jam biologi dan nampak 10 hingga 20 tahun lebih muda. Tapi dari mana datanya HGH? Apakah ada efek sampingan? Benarkah ia dapat membantu saya? HGH dirembeskan oleh kelenjar pituitari di bagian bawah otak. Ia adalah amat penting pada organ tubuh manusia. Dari pituitari, HGH mengalir ke hati dan dijadikan IGF-1. IGF-1 dialirkan ke seluruh tubuh oleh darah dan IGF dibawa ke setiap sel dan memperkuat proses anabolisme. Akibatnya, otot bertambah kuat, kulit bertambah tebal, dan fungsi organ tubuh bertambah baik. Sekarang, mari kita melihat struktur otak manusia. Di sini adalah lobus bagian depan otak. Bagian ini adalah lobus temporal. Bagian ini pula yang memproses penglihatan kita. Anda dapat melihat banyak saluran darah di sini. Lain kata, banyak darah disalurkan ke otak kita. Sekarang mari kita lihat di mana kelenjar pituitari berada. Ia berada di bagian bawah otak kita. Pituitari inilah yang merembeskan HGH. HGH inilah yang bertanggung jawab pada pertumbuhan sel-sel tubuh manusia. Bahkan sains telah membuktikan dengan meningkatnya umur kita, HGH yang dirembeskan semakin berkurang dari tahun
otot masing-masing telah bertambah, daya tahan badan juga meningkat, dan lemak badan berkurang. 88% peserta yang terlibat mengatakan otot mereka bertambah kuat. 81% peserta mengatakan ukuran otot mereka bertambah. Paras HGH yang tinggi membuat mereka menjalankan aktivitas yang lebih intensif dan juga mengurangi 14% lemak badan, serta menambah sebanyak 8% otot dengan berolahraga senam dan program diet. Badan manusia tidak akan memetabolismekan lemak dan membina lebih banyak otot. Tapi jika Anda berolahraga senam dan memakan makanan yang tinggi selulose dan rendah lemak, Anda akan dapat meningkatkan kebolehan HGH memetabolismekan lemak. Penyelidikan di Hospital Saint Thomas mengatakan, HGH dapat membuat kita senantiasa senang dan menghapus kemurungan. HGH dapat lebih berkesan daripada Prozac. Ia juga dapat menambah tenaga para pasien. HGH juga dapat meningkatkan sistem imunisasi kita. Ia dapat memperbaiki fungsi sel T, menambah kuantitas sel darah merah dan antibodi, meningkatkan sel pembunuh dan sebagainya. Yang normal, nukleusnya membagi kepada dua dalam proses menghasilkan satu lagi sel yang sama. Ini adalah sangat mustahil karena satu sel yang normal akan menjadi dua sel yang betul-betul sama dalam proses ini. Proses penghasilan ini sangat pantas, tapi sel ini mungkin berhenti berkembang selama 2 hingga 4 minggu. Ini sangat penting. Rembesan HGH yang kurang akan memperlambat kecepatan penghasilan sel. Lain kata, masa sel ini berhenti berkembang akan lebih lama dan kerusakan yang disebabkannya juga lebih besar. Kecanggihan sains telah membuktikan perembesan HGH yang tinggi dapat memulihkan kadar penghasilan sel. Ini sangat penting pada sel dan organ tubuh kita. Kekurangan HGH akan menyebabkan kulit kita lekuk ke dalam. Perembesan HGH yang tinggi dapat memperbaiki struktur kulit kita. Ia dapat menarik kulit muka kita ke atas, melicinkan kulit muka, serta menambah kolagen bawah kulit dan meningkatkan kekenyalan kulit. Bila usia meningkat, daya penglihatan kita semakin merosot. Karena kekenyalan kanta dalam mata kita semakin merosot. HGH dibuktikan dapat memperbaiki penglihatan mata kita menjadi lebih fokus dan menghadapi perubahan kecerahan cahaya. Antara 333 orang pasien yang kekurangan HGH, banyak orang meninggal karena sakit jantung. 2 kali lebih banyak daripada penderita yang normal paras HGH-nya. Didapati paras HGH yang tinggi dapat menurunkan tekanan darah, memperkuat otot jantung, dan memperbaiki sel otot jantung yang rusak. HGH dapat merangsang sel tulang, membina lebih banyak tulang. Dengan vitamin D3 dan kalsium yang mencukupi, kekuatan tulang meningkat dan dapat mencegah osteoporosis. Masalahnya, bagaimana kita bias meningkatkan rembesan HGH dengan cara alami? Dengan memakan makanan suplemen tertentu, akan dapat merangsang pituitari merembeskan HGH. Pakar sains telah membuktikan, kemerosotan badan dapat dibalikkan. Tidak lama dari sekarang, orang yang berusia akan dapat menikmati lebih dari 10 hingga 20 tahun badan yang sehat dan bertenaga. Ini adalah penemuan mulia yang dapat membuat awet muda oleh saintis.